Welcome to back my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan project kelima kita, yaitu mobil app1. Yang pertama kita buka Chrome, lalu kita klik PHP admin dan kita klik baru buat membuat basis data atau database baru. Kita bisa kasih nama terserah. Setelah itu kita buat, lalu kita buat nama tabelnya anggota. Nah, setelah itu jumlah kolomnya kita kasih 6. Setelah itu kita kirim. Nah, tunggu, lalu setelah itu kita kasih nama. Yang pertama, untuk kolom pertamanya kita kasih nama ID, lalu nama, lalu email, dan nomor telepon. Setelah itu username, dan yang terakhir adalah password kita. Password maksudnya gitu. Setelah itu jenisnya itu ID itu yaitu integer, lalu 5. Setelah itu namanya itu varchar. Ini karena aku kasih nilai panjang atau nilai itu terserah kita ya guys. Setelah itu nama, email, telepon, username, dan password itu kita kasih integer varchar. Untuk panjang nilai terserah kita. Aku di sini aku kasih 35, 15, 25 dan 25. Lalu yang ID kita kasih primary key. Oke, setelah itu sudah terprimary kan. Setelah itu kita simpan. Sudah selesai kan? Ini sudah kita buat database barunya ya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Meet App Inventor. Sebelumnya kita login pakai email ya guys. Nah, setelah itu kita membuat project name atau nama project baru kita, yaitu kita kasih nama mobile app sesuai dengan mobile app, sesuai dengan project kita yang kelima ini. Oke, kita lihat. Oke. Oh, namanya harus ada satu yang besar ya guys. Jadi yang pertama kita ganti ya, M-nya kita ganti besar, mobile app itu oke. Nah, setelah itu tersimpan loading ya guys. Nah, setelah itu udah langsung masuk ke screennya. Maksud saya itu tampilannya gitu ya. Nah, disitu kita kasih label karena disuruh membuat label ya. Label untuk text for label kita buat 5 label karena tugas kita membuat kelima label tersebut. Nah, untuk label pertama kita kasih nama tugas interaksi, tugas UAS mata kuliah, atau juga bisa kita buat tugas interaksi manusia dan komputer karena ini tugas akhir atau tugas ujian akhir semester mata kuliah kita. Untuk label yang kedua kita kasih nama mata kuliahnya ya. Sebenarnya terserah kalian sih sebenarnya. Setelah itu untuk label yang ketiga kita kasih nama, kalau ngasih tulisan itu di teks ya guys, sebelah kanan. Setelah itu yang ketiga adalah dosen kita, dosen pengampu kita itu Bapak Muhammad Mahmud. Setelah itu untuk yang teks label yang keempat itu adalah nama mahasiswa kita, nama kelompok maksud saya, nama kelompok kita ya. Dan yang kelima pun juga sama, nama kelompok kita. Yang pertama nama kelompok saya adalah Muhammad Isa Ansori Zen, NIM 2111006, dan yang kedua adalah saya sendiri Nita Dwi Kurniawati dengan NIM 211211015.
19 guys. Setelah itu kita membuat explore label bang ke-6 ya guys. Nah, langsung lanjut ya. Explore label ke-7 dan kita kasih text boxnya ya. Text box bawahnya. Dan text box button untuk mengklik ya, button itu ya guys ya. Button 1 dan button 2 untuk klik gitu loh guys. Nah, setelah itu text box label yang ke-6 itu kita kasih namanya menjadi, kita ganti maksud saya, kita ganti masukkan username dan masukkan passwordnya. Jadi kita klik ya. Nah, ini ada text box button, itu kita ganti dulu ya namanya ya, biar tahu nggak text box button gitu ya. Jadi itu biar tahu itu apa. Yang pertama itu untuk masuk, dan yang kedua text box button yang kedua itu kita ganti dengan daftar. Jadi biar tahu nggak button 1 button 2 gitu, jadi kita ganti, kita perbaiki, kita perbagus, kita percantik buat tampilannya ya. Oke, right, kalau right itu kanan, left kiri, dan kalau center itu di tengah, top atas, default gitu ya. Jadi itu untuk tampilannya tuh di properties dan di appearance gitu ya. Nah, setelah itu setelah itu kita otomatis, nah gitu persen itu untuk masukkan username. Nah, persen kita klik OK. Ini tuh untuk ukuran panjang text box-nya ya guys ya, bukan biar lebih enak dilihat gitu. Ini adalah tampilan sih, karena saya itu lebih ke tampilannya ya. Kita disini tampilannya juga berapa persennya, kita ini terserah kita sih, terserah bagaimana keinginan kita. Dan button masuknya saya ganti, dan button daftarnya juga pun saya ganti ke persen ya. Kita klik OK, jangan lupa ya kita klik OK biar kesimpan. Setelah itu kita kasih warna, background colornya itu kita kasih apa, terserah sesuka kalian, merah, hijau, kelihatan cerah banget gitu guys di sini ya. Terus ini aku ganti yang di text box bukan di text boxnya ya guys ya, di labelnya ya. Di labelnya aku kasih background colornya juga biar ada perbedaan, biar nggak putih semua. Setelah itu ada, nah ini juga background buat belakangnya, screennya gitu ya. Nah setelah itu label pertama. Nah kalau mau ganti tuh kita tuh nggak langsung ganti gitu aja, kita harus klik yang di label pertama atau yang ingin diganti. Setelah itu baru kita bisa ganti backgroundnya begitu. Bisa dilihat juga ya guys ya, ini adalah masih mendisplay ya, masih mendisplay atau mempercantik screen kita atau backgroundnya atau tampilannya lah, enaknya ngomong gitu, tampilannya. Kita bisa mengganti fontnya, bisa mengganti ukuran fontnya, lalu tipe face fontnya. Nah setelah itu kita ke layoutnya. Nah di sini kita ke pixel ya. Pixel itu buat, nah ukurannya juga sebesar apa gitu.
itu ini lebih buat untuk merenggang ya, buat nah oke, tampilannya lebih banyak ya guys ya, biar banyak menunya juga sih. Setelah itu kita udah ya selesai, kita lihat dulu, kita cocokkan. Setelah itu kita add screen name-nya screen 2. Nah, kita nambahkan screen-nya untuk yang screen kedua atau tampilan yang kedua gitu. Jadi kita nah ini warnanya kita samakan dengan tadi yang cyan. Maaf gak bisa bahasa Inggris guys. Nah di sini kita tambahkan labelnya, nah text for label 1, label 2 ini tuh untuk tampilan, karena setelah masuk baru tampil kayak gini gitu guys. Jadi itu buat tampilannya kayak yang kedua gitu. Kita langsung kasih text boxnya. Nah terus label lagi, kita tambahkan buttonnya juga guys. Nah di sini tuh ada 6 label, terus ada 1 2 3 4 5 table box. Setelah itu table box, text box. Setelah itu ada 1 button. Nah kita ganti daftar sekarang. Itu tadi untuk tampilan menu yang daftar tuh. Setelah itu email, seperti tadi nama lengkap yang seperti yang ada di database tadi. Jadi kita harus memasukkan dengan yang seperti database tadi, yaitu ada nama email, nama lengkap, lalu email, lalu nomor telepon atau HP, username, dan passwordnya. Jadi kita harus gimana ya, menyamakan dengan database-nya juga. Jadi biar terkoneksi gitu, kayak gimana ya, kayak terhubung gitu loh. Ya meskipun nanti kan yang dimasukkan sebenarnya kan yang di text box-nya ya kan, jadi itu biar tahu gitu. Setelah itu kita lihat saja ya, seperti tadi langkah-langkahnya kalau mau membuat sesuai gimana tampilannya sesuai keinginan kalian. Karena itu kan masih tugas ya guys, belum kita buat aplikasi yang disuruh orang atau dibeli orang. Jadi itu kita bukan di tempat kerja, jadi itu terserah kalian mau yang tampilannya kayak gimana dan berapa text box, label, dan buttonnya. Sebenarnya ini tuh kita menyesuaikan dengan keinginan tugas UASnya sih. Ya seperti tadi lagi ada emailnya juga, itu kita kasih ukurannya sesuai keinginan kita juga. Sesuai dengan tadi ya guys, kita samakan ya. Kalau aku sih suka disamakan aja.
ini tuh aplikasinya tuh sebenarnya tuh uh, Meet, namanya itu MIT app Inventor gitu ya, kalau mau ngetik loh ya mas, kalau ngetik tuh gitu, kalau bacanya tuh Meet app Inventor. Inventor. Nah, jadi tuh kita itu gak usah ribet-ribet buat download aplikasinya ya. Jadi itu sudah tersedia di Chrome, Google Chrome, dan browser-browser yang menyantumkan Google ya. Nah di situ tuh kita bisa langsung klik Meet app Inventor, nanti langsung kita klik itu. Kalau belum login itu kita disuruh login terlebih dahulu, atau kalau belum daftar itu kita disuruh si daftar dulu gitu pakai email. Jadi itu langsung pakai email, jadi itu kayak nggak usah pakai memasukkan email, jadi kayak menautkan langsung, terus kita klik passwordnya gitu, password email kita, jadi tuh gampang banget masuknya. Dan project kita pun nggak hilang kalau itu kita sudah login ke email kita, jadi jangan takut. Setelah itu kita ke screen yang pertama ya, kita sudah selesai. Terus kita ini pengen aku ganti biar kelihatan ya, kayaknya tadi tuh kebureman, ke kurang cerah lah. Kita ke screen 2. Nah gini tampilannya, bagus kan, cerah, ada gelapnya juga. Setelah itu apa ya, lupa gue, projects. Nah setelah itu kita ke konektivikan ke web. Nah itu connectivity itu mengoneksikan web apps, not button satu. Nah sini view blocksnya seperti ini nantinya ya guys. Dan bisa melihatnya ini. Kita klik satu web list. Nah di sini web 1 URF tuh gitu. Nah there when button 1 klik do accept web 1 URF tuh apa, wait second minute. Terus nah kita masukkan ya guys, klik kan. Sebenarnya itu untuk mengoneksikan ke database-nya ya. Kita sesuaikan dengan database-nya kita. Kalau nggak sesuai, maka tidak akan bisa masuk ke database-nya nanti. Jadi benar-benar harus sesuai. Kalian bisa melihat tutorialnya kayak gini. Nah, kalau web post text, jadi untuk memanggil post text-nya tadi.
Nah, di sini tuh buat itu kan mengoneksikan pertama itu yang do set web 1 URL itu untuk mengoneksikan ke URL-nya yaitu AP-nya ya. Setelah itu jangkau web 1 itu ada post text join itu tuh kita menghubungkan dengan database-nya. Nah, join items nah kita joinkan lagi. Jadi kita menjoinkannya sampai sama dengan database-nya. Tadi kan ada 6. Kita harusnya buat lagi karena database-nya tadi ada 6 ya kan. Jadi terus kita nantinya kasih namanya. Dan itu pun namanya pun harus sesuai dengan database tersebut. Kalau ID ya, itu kalau I-nya besar itu nggak akan bisa sama, maksudnya kayak nggak akan pernah bisa menghubungkan ke database-nya. Jadi kita benar-benar teliti di dalam sini ya guys, karena di situ tuh ID kalau I-nya besar atau D-nya yang besar atau ada spasinya lah atau apalah itu tidak akan pernah bisa menghubungkan ke database tersebut gitu. Setelah ID tadi kan string, kita kasih ke string. Nah, buat tambahin lagi ya, ditambah-tambahin stringnya gitu. Lalu tadi kan ada ID, nama, setelah itu kan telepon, email, lalu telepon, lalu username dan password. Jadi kita masukkan semuanya ke dalam situ tadi. Lalu kalau mau menambahkan itu kita bisa itu kan ada kotak terus settingnya, itu kayak gambar setting gitu warna biru, itu bisa kita klik lalu kita tambahkan itu string gitu.
Nah, setelah semua selesai, maka kita langsung ke text boxnya tadi ya. Nah, itu kan tadi kan ada 6, itu adalah .id, nama, email, telepon, username, dan password. Sekarang kita membuat text boxnya tadi. Tadi kan ada 6 label dan 6 database juga, ya kan. Kita ke button text boxnya dulu sih. Text boxnya kita kasih text box 1 karena tadi namanya kan text box 1 ya kan. Dan itu pun kita sesuaikan dengan nama yang kita tulis tersebut. Oke, di sini kenapa text box selalu teks, karena nantinya kan ada diketik gitu ya guys. Nah, diketik itu sesuai nama, email, telepon, username, dan sebagainya. Nah, setelah itu kan tutorialnya tuh sama ya kan. Jadi kita hanya menambahkan gitu aja guys. Ini sangat simpel untuk aplikasinya, dan ini juga sangat bagus banget kalau mau pengen belajar kayak gitu. Oke, ini adalah finishnya buat untuk project kelima kita, yaitu mobile app. Bye bye.